Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecil ya, waktu SD itu gue bandel banget. Badung, tukang berantem, sampai-sampai gue disebut pentolan. Serius, kalau yang cupu-cupu sih pentilan. Dan gue pernah punya geng sama anak-anak yang bandel. Kita semua itu punya nama samaran. Nama samaran gue, Excel. Teman gue, PowerPoint. Ada sih yang cupu dan sampah banget, namanya recycle bin. Jadi kita semua eksis di dunia cybercrime. Tepuk tangan buat Warnet Sky. Ya, dan gue sekolah di SD Negeri 1 Sukamahi. Jujur aja nih ya, setiap hari Senin kita itu nggak pernah ngadain upacara bendera. Karena kita nggak punya tempat buat upacara, halamannya itu kecil banget. Seriusan nih gambarnya. Tuh. Tiang bendera cuman 2 meter loh, Bay. Kalau misalkan kita tetap maksain upacara, yang kasihan siapa? Pengibar bendera. Baru 1 langkah udah nyampe tiang. Pengibaran bendera merah putih. Luruskan. Maju. Jalan. Sampai. Bete banget coy. Terus pas pembina upacara ngasih amanat upacara ya kan. Pembina upacara dipersilakan memasuki lapangan upacara. Pas masuk hadap-hadapan sama peserta. Ini mau ngasih amanat apa mau cipokan? Waktu SD gue itu gak pernah upacara. Kita gak pernah upacara. Kita jadi gak nasionalis. Cuman gara-gara punya lapangan yang miris. Tolong dibantulah Pak Anies. And then, anjay. And then waktu kecil walaupun gue bandel, tapi gue itu orangnya penurut banget. Setiap kali nyokap nyuruh gue belanja ke warung, gue pasti mau. Asal kembaliannya buat gue. Lu gitu gak sih waktu kecil setiap dengar kata kembalian pasti seneng banget ya kan. Fajar, beliin mamah minyak tanah seliter, kembaliannya buat Fajar. Wih, gue lihat uangnya 10.000, minyak tanah seliter cuma 5.000. Yes, dapat goceng. Ya udah mah, sini sama Fajar aja belinya. Nyokap gue ngasih 10.000 gitu kan. Ini uangnya, ini jerigennya. Beli mamah minyak tanah seliter. Siap. Sama telur 2, terigu seperempat, masih ada gopay buat Fajar. Siap mah. Gopay mah. Gak goceng. PHP. Tapi ya udah akhirnya gue berangkat ke warung gitu kan. Dan lu pernah gak sih setiap kali disuruh beli minyak tanah sama nyokap, jerigen atau tempat minyak tanahnya tuh ditendang-tendang. Lagi jalan kan, dung dung dung. Pernah gak sih? Iya kan? Lagi jalan kan, dung dung dung. Sampai warung, beli. Beli. Si tetehnya keluar gitu kan. Beli apa? Ih Judes. Beli minyak tanah seliter. Oh minyak tanah, ya udah mana sih jerigennya? Diambil. Dung dung dung. Nendang-nendang juga si ibunya. Terus si teteh, terus si tetehnya balik lagi gitu kan. Ini belanjaannya, ini kembaliannya. Gopek. Lumayan tuh buat ngerok. Tapi gue seneng banget bisa ngerasain hal kayak gitu. Nendang-nendang jerigen minyak tanah buat nyokap masak. Anak kecil zaman sekarang mah gak bisa. Kan masaknya udah pakai kompor gas. Mau nendang apa? LPG 3 kilo. Kalau jerigen minyak tanah mah enak. Dung 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 dung. LPG 3 kilo. Au, 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 au. Sampai warung kopong. Terus gue pulang gitu kan ke rumah ngasih belanjaan. Mah, ini belanjaannya. Oh ya udah sini. Telurnya tolong simpanin ke kulkas. Ngasih gopay nyuruhnya banyak banget. Padahal ibu kandung. Gue simpan telurnya ke kulkas gitu kan. Dan lu pernah ngalamin gak sih setiap kali buka kulkas nutupnya tuh pelan-pelan. Mastiin lampunya mati atau enggak. Pelan-pelan. Kalau lampunya berhasil mati, kita tuh senang banget ya kan. Mati. Mama, mati mah. Masa kecil yang bodoh.
Tapi lebih bodoh lagi nyokap gue. Iya nak, mati nak. Gimana sih ini PLN? Malah nyalahin PLN. Sekian, nama gue Fajar. Fajar Nugra. Iya Pak De. Keren banget. Itu jujur banget menurut aku, materi-materinya ada mudah benar dicerna, terus semua menangkap, universal banget. Tetapi masalahnya adalah bahwa ketika kemudian menurut aku kamu harusnya meningkatkan terus materi-materinya. Justru terlalu ringan menurut aku buat kamu. Itu aja sih, tapi keren banget. Terima kasih Pak De. Oke, tapi satu lagi ya, rapat ketawanya, terus gitu orang beberapa kali juga dengan ikhlas memberikan tepuk tangan, berarti kamu luar biasa penulisannya. Cuman satu aja yang Nirina pengen ingetin, please, pronunciation harus benar, recycle bin, bukannya ricycle bin. Oke? Thank you. Thank you very much. That's right. Ya, Fajar Nugra. Problemnya sama elu, mungkin kenapa ini bisa dibilang ringan kalau kayak tadi Om Indro bilang, adalah lo udah ngebocorin bagian mana yang bakal dijadikan punchline atau bakal diketawain. Misalnya, nih lapangan bendera gua sempit banget, baru 1 meter aja udah langsung tiang. Kasian ya, terus lo praktekin lagi, dia jalan 1 meter tiang. Ya penonton udah bayangin duluan ketika lo ngomong itu sebelum lo peragain. Jadi lucunya gak maksimal, udah ketahuan dulu gitu, lo gak ngagetin. Contohnya lagi, gimana anak zaman sekarang main sekarang LPG. Terus lo praktekin lagi LPG ditendang-tendang. Ya orang udah ngebayangin. Lo nendang galon, nendang LPG, baru lo praktekin. Ya sembunyiin aja anak zaman sekarang gampang kopong gitu misalnya. Karena LPG yang ditendang-tendang gitu. Jadi dibalik gitu, jangan dikasih lihat dulu. Nah kalau misalnya problem ini berulang dan gue ngerasa di set lo tadi walaupun rapi, itu kelihatan banget. Lo kayak melewatkan satu fundamental dalam menulis materi stand up, yaitu kagetin penonton. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Radit. Fajar, Iya Cak. aku kurang setuju dengan bertiga ya. Begini, menurut aku berkomedi itu stand up komedi ya, itu ibaratnya orang nyetir. Kamu jadi supir yang membawa kendaraan itu dan bagaimana kamu bisa membawa penonton ini sebagai penumpang tertarik untuk naik di kendaraanmu. Begitu sudah mereka tertarik naik, terserah mau kamu apain. Kamu mau tiba-tiba ngerem semua kaget karena yang tahu hanya kamu. Memang berkomedi itu selalu ada resikonya. Ketika kamu bocorin di depan resikonya apa, ketika kamu simpan rapat resikonya apa. Itu yang harus kamu hitung juga. Ya. Ya. Kamu ngerti nggak sih yang saya omong? Ngerti. Hah? Ngerti. Ya? Ngerti. Ngerti? Ya ngerti. Caknya ngerti nggak? Makanya saya butuh dia ngerti karena aku enggak. Kalau dia nggak ngerti, aku nggak ngerti terus siapa yang ngerti? Ya, paham ya? Paham. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang tadi habis nonton video gua stand up komedi, kalau kalian pengen nonton lagi, mendingan subscribe aja YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Di situ banyak banget video stand up komedi, mulai dari Suci 1 bahkan sampai Suci sekarang. Mungkin ntar Suci lain-lainnya juga bakalan ada. Pokoknya saksikan ya. Stand Up Komedi Indonesia, let's make love.